Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang berjudul pengendalian motor DC on/off dengan microcontroller melalui keypad. Eh, Pada kelompok 2 yang beranggotakan Adwa Alivia, Banda Subagja, Farah Wardatul, Nisa Restia, Raihan Fahri, Sanit Deslia, dan saya sendiri yaitu Tarisa Citra. Yang pertama, apa sih output dari praktikum ini? Yaitu ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor DC akan berputar atau on. Namun sebaliknya, jika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC akan berhenti atau off. Lalu apa saja perangkat atau komponen-komponen yang akan dipakai pada praktikum ini, yaitu yang pertama ada keypad. Keypad adalah bagian terpenting dari suatu perangkat elektronika yang membutuhkan interaksi manusia. Keypad berfungsi sebagai interface antara perangkat atau mesin elektronik dengan manusia. Matriks keypad 4x4 pada gambar di samping yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Keypad ini berfungsi sebagai cara berkomunikasi antara manusia dengan microcontroller. Yang kedua yaitu Arduino Uno. Arduino Uno adalah pengendalian micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk mempermudah pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Salah satu keunggulan dari Arduino ini adalah ketika tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada bootloader yang akan menangani upload program dari komputer. Lalu yang ketiga ada motor DC. Motor listrik DC atau motor DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Seperti namanya, motor DC memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah untuk dapat menggerakkannya. Motor DC ini biasa digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Motor listrik DC atau motor DC ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM. Dan dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalikan. Lalu ada transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilitas tegangan, dan modulasi sinyal. Pada praktikum ini, transistor digunakan sebagai switch. Transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Di mana emitor itu sendiri bertugas sebagai menimbulkan elektron-elektron. Kolektron berfungsi untuk menyalurkan elektron tersebut keluar dari transistor. Dan yang ketiga yaitu basis, mengatur gerakan-gerakan elektron dari emitor yang keluar menuju tap atau kaki kolektor. Lalu ada breadboard. Breadboard merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena tidak perlu memakai solder untuk memasang ke breadboard ini, sehingga bisa dilepas pasang. Untuk cara kerja komponen ini yaitu 2 pasang pada jalur bawah atau atas terkoneksi secara horizontal sampai menuju ke bagian yang tengah pada breadboard yang berfungsi sebagai jalur atau tombol power maupun jalur sinyal. Yang kedua ada 5 lubang
yang terdapat di komponen bagian tengah digunakan sebagai lokasi untuk melakukan perakitan komponen. Pembatasan pada bagian tengah breadboard biasanya akan difungsikan sebagai tempat untuk menancapkan IC komponen. Lalu ada komponen lainnya yaitu USB, di mana USB ini sendiri dipakai untuk menghubungkan rangkaian kepada laptop yang sudah dibuatkan codingannya agar rangkaian dapat bekerja. Lalu ada kabel jumper. Kabel ini berfungsi untuk menyambungkan komponen-komponen, dan tembaga. Tembaga ini berfungsi sama seperti kabel jumper, yaitu untuk menghubungkan komponen-komponen. Dan power supply. Power supply ini atau catu daya yang dipakai pada praktikum ini bertegangan sebesar 9 volt. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nisa Restiasari di sini akan menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini. Yang pertama ada laptop, lalu ada kabel USB, di sini ada keypad, ada Arduino Uno, lalu di sini ada jumper, ada transistor, baterai 9 volt, motor DC, tembaga, dan breadboard. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adu Olivia Putri, ingin menjelaskan flowchart praktikum kali ini. Yang pertama itu kita start, kemudian menyiapkan komponen, kemudian selanjutnya menyambungkan komponen menjadi rangkaian, lalu rangkaian selesai. Setelah rangkaian selesai, kita mengcoding rangkaian. Lalu setelah rangkaian dikoding, kita start simulation. Apabila hasil codingannya tidak berjalan sukses, mengcoding rangkaian ulang. Apabila rangkaiannya sukses di run, maka menekan tombol pada keypad. Jika ditekan angka 1 pada keypad, maka motor DC berputar on, boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Dan jika angka 0-nya diklik pada keypad, maka motor DC akan berhenti atau off. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rekan Fahri Rabani. Di sini saya akan menyambungkan komponen-komponen yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Pertama, saya akan menyambungkan antara keypad dengan Arduino Uno. Ini menggunakan kabel jumper. Di sini saya hanya menggunakan 4 kabel jumper karena untuk praktikum kali ini kami hanya menggunakan angka 1 dan juga angka 0 untuk mengaktifkan dan juga menonaktifkan motor DC nantinya gitu. Oke, kita langsung mulai saja. Karena kita hanya menggunakan angka 1 dan 0, maka yang dihubungkannya ya angka bagian atas saja di angka 1 dan juga bagian bawahnya di angka 0. Pertama, di sini ada 3 warna, ada warna ungu, warna abu-abu, warna putih, dan warna hitam. Kita sambungkan untuk kabel warna ungu itu di pin nomor 7. Di sini ada angka pin nomor 7. Ini mewakilkan baris di atas. Selanjutnya kita di pin nomor 4. Sini di nomor 4 untuk yang abu-abu, yang putihnya di nomor 3, dan yang untuk yang hitamnya di nomor 2. Kita pasang harus pas sampai ke dalam. Nah, ini sudah disambungkan untuk keypadnya. Selanjutnya dari keypad kita sambungkan ke Arduino Uno-nya. Sebetulnya pinnya bebas di sini di angkanya, tapi untuk sekarang saya akan menyambungkan untuk yang ungu ini di pin nomor 5. Pin nomor 5 di Arduino Uno. Pin nomor 5.
Nomor 5 selanjutnya untuk yang hitam ini di pin nomor abu-abu di pin nomor 4. Pin 3, pin 2 selanjutnya pin 2. Nah, ini sudah terhubung antara keypad dan juga Arduino Uno. Selanjutnya kita akan masukkan komponen-komponen di boardnya. Pertama yang saya akan sambungkan yaitu baterai sebesar 9 volt. Di sini udah ada kabelnya. Jadi kita tinggal hubungkan saja. Untuk plusnya sendiri ini di sini ada alamat plus, kita simpan di atas saja, bagian atasnya. Ini di bagian pinnya di bawah. Nah, selanjutnya ini ada transistor. Masukkan saja transistornya ke sini. Nah, ini transistornya sudah dimasukkan. Selanjutnya ini ada tembaga sebagai jumper. Saya akan masukkan ini ke bagian groundnya di sini untuk kaki pertama, ke bagian minus. Nah, ini sudah terhubung. Selanjutnya ini kita akan sambungkan di bagian ground sini untuk groundnya juga. Lalu yang sambungkan kabel jumper warna biru ini di pin 13 sebagai penghubung. Pin 13 sambungkan ke transistor. Lalu terakhir ini tuh sengaja dijauhin, nggak apa-apa. Udah. Terakhir ini masukin ke V-in-nya untuk nanti supply-nya ke bagian supply di plus. Dan terakhir ini kabel penghubung untuk ke laptopnya untuk melakukan coding nantinya. Oke, untuk rangkaiannya semua sudah terhubung. Selanjutnya akan dilakukan coding untuk Arduino ini yang akan dijelaskan atau dikerjakan oleh teman saya, Banda Subagja. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Banda Subagja. Di sini saya akan menghubungkan port USB Arduino dengan laptop. Di sini port USB-nya yaitu port COM3 ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan, dan selanjutnya codingan yang sudah saya jelaskan akan saya upload ke board Arduino. Ya, di sini ada coding motor DC. Yang pertama itu kita menggunakan library include keypad.h karena kita menggunakan keypad. Lalu kita buat konstanta rows dan call. Di sini ada 2 baris dan 2 kolom. Nah, lalu kita buat data tipe data case yang dimana array sini row dan juga calls. Angka yang diinputkan yaitu 1 dan juga 2. 1, 2 dan bintang dan 0 karena kita menggunakan 2 kolom dan 2 baris. Lalu
mendefinisikan byte raw pins, ininya raw 5 dan 4 ya, di pin 5 dan 4 ini connect raw pin out keypad. Lalu byte call pins, di sininya arraynya calls, pinnya yaitu 3 dan juga 2, ini connect kolom pin out di keypad. Lalu kita buat juga perintah keypadnya, keypad sama dengan keypad kurung buka make keymap kurung buka lagi case kurung tutup. Nah, di sini ada raw pin, call pin, raw dan juga calls. Lalu kita buat void setup. Di sini untuk secara umumnya pin mode 13, ini pin 13 dan definisinya output karena kita akan memberikan reaksi di pin 13. Lalu void loop di sini biar berulang programnya. Void loop kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka, tipe datanya key ya, char tipe datanya char, namanya key. Di sini ada sama dengan key dot get key, ini untuk mendapatkan kuncinya ya, mendapatkan pinnya yang di keypad kurung buka kurung tutup titik koma. Lalu kita buat program if percabangan, dimana if sama dengan if jika key sama dengan 1, maka digital write perintahnya itu di pin 13 maka akan high atau akan on, menyala. Lalu else if key sama dengan 0, maka digital write nya di pin 13 sama dengan low. Jangan lupa kurung tutup dan juga kurung tutup juga. Nah, di sini jika diketikkan angka 1, maka program akan menyala ya, motor DC-nya akan berputar sesuai dengan praktikum kita. Jika angka 1 maka on, lalu jika angka 0 maka off. Jadi di sini motor DC-nya yaitu on off, itu menggunakan transistor di switch ya, on off. Lalu kita verify. Baik, di sini sudah berhasil ya, kita verify. Lalu selanjutnya kita upload ke Arduino yang sudah kita rangkai atau wiring. Assalamualaikum, saya Farah Wardana ingin menjelaskan hasil simulasi dari rangkaian. Karena kita tidak menggunakan USB lagi, kita menggunakan baterai sebagai supply-nya. Ketika ketik angka 1, motor akan nyala dan angka 0 akan mati. Nyala, mati. 1 nyala, 0 mati. Demikian hasil simulasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sani Pasaribu akan menyimpulkan hasil praktikum 7 yang diberikan oleh Bapak Syifaul Fuada. Jadi pada praktikum 2 kemarin kami sudah membuat rangkaian pengendali motor DC on off dengan microcontroller melalui keypad, melalui simulator, menggunakan aplikasi yang sudah diberikan atau ditunjuk oleh Bapak Syifaul Fuada. Nah, pada praktikum ke-7 ini kami kelompok 2 membuat praktikum secara offline atau tanpa menggunakan aplikasi, dan bisa dibilang praktikum ini berhasil dengan ketentuan yang sudah di modul. Yang pertama itu ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor DC berputar atau on, boleh searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Lalu yang kedua, ketika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC berhenti atau off. Dan seperti yang sudah teman-teman lihat juga pada praktikum offline kami atau secara langsung, alat dan bahan sudah dijelaskan seperti keypad, microcontroller, motor DC atau kipas angin mini, driver, laptop, catu daya microcontroller, baterai untuk catu daya motor DC. Dan sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya apa saja fungsinya, dan begitu juga rangkaian ataupun dasar teori seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi kesimpulannya adalah pada praktikum 7 ini praktikum offline yang sudah dilaksanakan oleh anggota kelompok kami berhasil. Sekian dari praktikum kami, semoga teman-teman yang menonton bisa terbantu, dan
Jika ada salah kata, mohon maaf dan sampai jumpa.